Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, malah kita bersyukur pada Allah yang telah berikan bermacam-macam nikmat kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, kita meneruskan kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang dikarang oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Jam'iyatul Nahdlatul Ulama. Pada pembahasan ini kita membahas tentang muqaddimah dari kitab Adabul Alim wal Muta'allim, sub pembahasan tentang hak anak kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Setelah baca bismillah wal alhamdulillah, faqad ruyah, maka sungguh-sungguh diriwayatkan apa hadis an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Rasulullah, hakul waladi, adapun hak anak, ala walidihi, atas ayah, atas orang tua anak. Apa khabarnya? Ayuh sinah, yaitu memperbaiki siapa walid, ismahu, pada namanya walad, wayuh sinah, dan memperbaiki siapa walid, orang tua, murdi'ahu, pada perempuan yang menyusui, walad, yang menyusui anak, wayuh sinuh, dan memperbaiki siapa walid, orang tua, adabahu, pada ahlak walad, ahlak anak. Amma ba'du. Jadi lafal ba'dah apabila dimudhafkan dan mudhaf ilaihnya itu dibuang, maka mabni rofa, maka bacanya apa? Amma ba'du. Asalnya ay amma ba'dah qiraatil basmalati wal hamdalati. Berarti ada mudhaf ilaih yang dibuang, maka bacanya menjadi amma ba'du. Maka kalau bilang amma ba'dah, amma ba'di, maka bacanya salah. Itu biar sampean tahu kenapa kok dibaca amma ba'du ya, kalau ada orang tanya nanti. Di sini faqad ruya an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah qala. Hadis datangnya dari Siti Aisyah, istri Rasulullah, putri daripada Abu Bakar. Dia meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Rasulullah bersabda. Apa sabda Rasulullah? Hakul waladi ala walidihi, hak seorang anak kepada kedua orang tuanya. Atau kalau dibalik, kewajiban orang tua terhadap anaknya itu ada 3. Yang pertama apa? Katanya ayyuh sina ismahu, memberi nama yang baik. Kadang-kadang kita dengar begini, apalah arti sebuah nama? Katanya dalam Islam itu nama itu ada artinya.
Orang tua itu memberikan kewajiban nama itu yang pertama yang membawa ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang membawa syafaat dari Rasulullah. Yang ketiga, anak itu bangga dengan namanya. Bangga dengan namanya. Kepada nama Khairul Anam, sebaik-baiknya manusia. Wah, bangga nggak kira-kira? Bangga. Coba kalau beri nama misalnya Syarrul Anam, sejelek-jeleknya manusia, malu. Iya apa ya? Jadi nama itu membuat orang itu namanya bangga. Coba bayangkan jadi kiai namanya jelek, gimana? Dulu saya punya tetangga namanya Syaiton. Betul. Dagang ini, dagang apa katanya ini? Balon. Ada yang dagang pelempungan itu ya, balon itu. Namanya setan. Syaiton namanya. Coba bayangkan, penceramah yang keempat akan disampaikan Al-Mukarram ke Haji Syaiton. Gimana gitu? Jadi bupati, sambutan yang pertama akan disampaikan bupati. Nama Bupati Syaiton, itu kan enggak. Jadi atau nama-nama yang lain lah, siapa namanya sampean itu? Jadi yang pertama itu namanya itu yang membuat anak itu bangga. Itu yang pertama. Maka Rasulullah menyatakan begini, innakum tut'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahibbu asma'akum au kama qala. Kata Rasulullah, hadis riwayatkan Imam Abu Daud, nanti di hari kiamat kamu akan dipanggil dengan nama kamu dan nama ayah kamu. Contohnya Abdul Ghafur, siapa nama ayahnya? Nah, namanya Abdul Ghafur bin Bahrul Ulum, Zat yang maha pengampun, putra lautan ilmu. Wah, itu kan bangga gak kira-kira? Bangga. Coba bayangkan, Menteri Kesehatan akan menyampaikan sambutan pada imtihan pada pesantren Manarul Quran. Bapak Dr. Abdul Ghafur Bahrul Ulum. Wah, bangga ya Pak ya. Bangga. Jadi nanti di akhirat itu orang dipanggil satu persatu namanya, kemudian dipanggil dengan nama ayahnya, Abdul Ghafur bin Bahrul Ulum. Kemudian Khairul Anam, siapa namanya ayahnya? Siapa? Wah, Khairul Anam bin Hadi. Betul lah. Siapa ayahnya? Suat. Kenapa kau takut sebutnya? Jadi kewajiban orang tua diberi nama yang bagus buat anaknya itu bangga. Kadang-kadang sekarang itu kan namanya ingin ke barat-baratan. David Copperfield, tukang sulap, ya. Pratap Singh, film India. Ada yang suka main sepak bola, Ronaldo. Ada yang suka pembalap sepeda motor, anaknya disebut apa? Messi. Jadi kita ini memberikan nama yang buat anak itu bangga. Itu yang pertama. Yang kedua, memberi apa? Nama itu mengandung doa. Mengandung doa. Kalau namanya Khairul Anam berarti anak yang baik. Amin. Kalau namanya Malik, wah raja, kira-kira begitu ya. Abdul Ghafur, suka memaafkan. Nah,
Kalau Fadol apa namanya? Nama lengkapnya siapa kamu? Ahmad Fadol Hilmi. Ahmad Fadol. Oh, Ahmad Fadoli. Ahmad memuji, Fadoli keutamaanku. Waduh, memuji pada keutamaanku. Jadi Ahmad itu orang kalau itu senang ibadah itu namanya Ahmad. Kalau orang itu senang berbuat baik kepada orang lain namanya Mahmud. Kalau suka ibadah dan suka berbuat baik pada orang lain namanya Muhammad. Maka Nabi Muhammad itu diberi nama Muhammad. Yang ibadahnya rajin, akhlaknya juga baik. Maka disebut namanya Muhammad. Tidak disebut Ahmad, tidak disebut Muhammad. Walaupun Nabi Isa itu memberikan kabar kepada umatnya, nanti akan datang min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang seorang Nabi setelah saya namanya Ahmad. Kenapa Nabi menyebutkan Ahmad? Karena Nabi Isa ini akhlaknya sangat baik. Nah, agar supaya tidak sama dengan dirinya, maka menyebut namanya Ahmad. Bahwa Nabi setelah Nabi Isa itu ibadahnya itu sangat baik. Kenapa enggak menyebutkan Muhammad? Tapi di kitab-kitab lain itu disebut namanya Pariklit. Pariklit itu kalau diterjemahkan namanya Muhammad. Muhammad apa artinya? Dia ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Jadi nama itu doa. Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari, satu ketika ada seorang sahabat namanya itu Hazan. Hazan itu haznun, susah, sedih, bingung tok, galau. Nah, Rasulullah bertanya, siapa namamu? Lalu jawab, Hazan wahai Rasul. Sudah, nama kamu tuh Sahal. Diberi namanya, dirubah Sahal, mudah. Dia tidak mau dirubah namanya. Karena kadung yang keren namanya Hazan. Maka kata sepanjang hidupnya dia selalu susah terus. Selalu susah. Jadi nama itu doa kepada yang punya. Nah, sampean tuh namanya siapa? Karena ia datang kepada saya, siapa sebut namanya ini. Gini, oh meler anaknya sampean ini, rubah namanya. Namanya pakai kayak ini, sampean dirubah namanya panggilannya. Nah, itu karena nama itu menjadi doa kepada yang punya. Nah, maka karena itu nama kata Rasulullah yang paling Allah cinta itu adalah nama yang diawali dengan Abdul. Ada Abdullah, ada Abdurrahman, ya ada Abdul Wafud, ada Abdul Wadud, ada Abdul Ghafur. Siapa lagi? Abdul Malik. Bukan Malik, Abdul Malik. Karena nama Allah. Nah, kalau nama Allah diawali dengan Abdul. Itu paling Allah cintai. Terutama nama Abdurrahman yang paling Allah cintai. Maka Abdullah, Abdurrahman. Yang kedua yang paling baik apa? Nama-nama Nabi. Terutama Nabi Ulul Azmi. Nama Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan juga nabi-nabi yang lain di bawahnya. Ada Nabi Ibrahim, nanti dinamain Adam. Saya punya teman namanya Adam. Atau diberi nama apa kalau perempuan? Nama-nama istri Nabi. Dinamain Hannah. Itu istrinya siapa? Nabi siapa? Nabi Zakaria. Nanti umpamanya namai nanti Khadijah, Aisyah, Maimunah, atau ada yang Maimunah tak? Siapalah? Atau putri Rasul, ada Fatimah dan sebagainya. Atau laki-laki nama-nama ulama, ada misalnya dinamain Muhammad Idris Asy-Syafi'i, dinamain Malik bin Anas. Malik bin Anas misalnya. Nama Imam Malik, Hanifah bin Nu'man, Abu Nu'man, apa? Ya nama-nama ulama. Atau Izzuddin Abdul Salam, atau ulama-ulama sekarang Wahbah Zuhaili, Yusuf Qaradawi,
Apalagi Muhammad Hashim Asy'ari misalnya, Ki Hashim. Umpamanya Abdurrahman, niatnya Gus Dur misalnya. Abdul Wahid, yaitu Wahid Hashim misalnya. Umpamanya Wahab Hasbullah misalnya. Tafaulan kepada Kiai Wahab Hasbullah. Itu lebih bagus. Karena nama-nama itu tafaulan. Maka karena itu hindari nama-nama itu nama-nama setan. Namanya nama apa? Nama setan, nama iblis, nama ifrit, pocong, mak lampir, nggak boleh. Sundel bolong, nggak boleh gitu, nggak boleh. Nama-nama setan. Atau nama orang-orang yang jahat. Beri nama Fir'aun misalnya. Abu Jahal namanya. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Atau nama itu isinya mendoakan jelek. Kayak tadi itu Hazan. Umpamanya Marjumin. Orang yang dijauhi dari rahmat Allah. Mahrum. Orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi nama-nama yang isinya mendoakan jelek. Itu nggak boleh. Yang kedua, menggunakan nama-nama Allah tanpa diawali dengan Abdul. Misalnya ada orang namanya Ghafur, Al-Ghafur, padahal Al-Ghafur sebenarnya harus Abdul Ghafur. Ar-Rahman kan nama Allah. Lalu diberi nama Ar-Rahman, nggak boleh, harus diawali dengan Abdur Rahman. Nah, jadi kembali lagi, hak yang pertama anak kepada orang tua diberi nama yang baik. Di mana nama itu membuat anaknya itu bangga. Dan nama itu isinya, maknanya mendorong pada kebaikan. Yang ketiga, nama itu yang tidak bertentangan dengan nama-nama yang dilarang oleh Allah melalui Rasulnya Nabi Muhammad. Nah, perempuan namanya Jamilah, berarti cantik. Apalagi namanya Aminah, terpercaya. Kalau Aminah terpercaya, Aminah aman. Apalagi Maimunah, tidak dikhawatirkan. Apalagi siapa namanya lagi? Ya, sudahlah nama-nama yang lain itu siapa lagi? Kadang-kadang namanya saya nggak tahu. Kamu namanya siapa? Adikara. Apa artinya Adikara itu? Tahu artinya Adikara? Rian. Apa artinya Rian katanya? Ya. Jadi nanti kalau sampai punya anak itu tanya pada kiai. Di Madura itu ada orang namanya Kafirun. Betul ini. Lalu oleh kiai ditanyain oleh Kiai Mudassir namanya, Cong, ini anak sedeknya main Kafirun, Cong, kandang Madura gitu. Engki kiai kan badan dengan Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun gitu. Jadi ibadi nama Kafirun karena badan Al-Quran. Ya setan badan Al-Quran kia, iblis badan Al-Quran kia kalau dia. Ya kalau sampean tak tahu bahasa Arab datang ke kiai, kiai saya punya anak lahir laki-laki. Kira-kira namanya seperti siapa yang baik? Tanya aki bikai dari mana saya kata rocong. Kira nikah kiai nikah. Ya begitu. Alhamdulillah kiai saya punya anak perempuan. Kira-kira namanya siapa? Tanya begitu. Ya. Diantarkan tamu ke rumah ya. Nah, yaitu begitu. Ya. Diberi nama yang baik. Kalau nggak tahu tanya kepada kiai, dia tahu maknanya. Nanti tahu lagi purunya main. Qul ya ayyuhal kafirun, nanti karena dengan aki polan bedeneng Al-Qur'an. Kafirun katanya. Ya, jangan sampai terjadi. Itu hak yang pertama.
Yang kedua apa? Wayuh sinumur diahu. Harus diperbaiki orang yang menyusuinya. Jadi di zaman Nabi itu rata-rata perempuan itu tidak menyusui sendiri, tapi pakai orang lain yang menyusui. Kayak Rasulullah siapa yang menyusui? Siti, siapa yang tahu? Ibunya Siti Aminah. Yang menyusui Siti Halimah. Jadi orang lain. Maka karena itu kewajiban yang kedua, milih orang yang menyusui adalah wanita yang solihah, yang dia itu rajin ibadah, yang dimakan makanan yang halal. Kenapa? Karena air susu yang diminum oleh anak akan berpengaruh kepada perilaku anak, berperilaku kepada karakter anak, berperilaku kepada akhlak anak, akan berperilaku kepada kecerdasan anak. Nah, kalau sekarang kan jarang, terutama Indonesia, anaknya disusukan pada orang lain. Maka kewajiban orang tua yang pertama menyusui dengan air susu ibu, ASI, bukan ASU, air susu umum. Siapa? Masih Darmaler paling dulu itu tidak diberi ASI itu. Loh iya, kalau ibunya sampai yang nyusu itu sabar, alim, pintar baca Quran, sampai pintar baca Quran. Loh kalau sampai nyusu ke sapi, beri susu sapi, ya nggak sampai duduknya rodok. Jadi sampai ini bukan anaknya siapa, anaknya sapi. Paham? Anaknya. Maka itu jadi kalau konteks sekarang itu jadi terutama kalau punya anak nanti sampean bilang ke istrinya susuin sampai 2 tahun. Anak saya semuanya itu susu 2 tahun kecuali anak yang pertama. Kenapa? Karena ketika dia umur 9 bulan ibunya sudah hamil. Maka bisa bertahan nyusuin sampai umur 11 bulan baru tetap. Saya itu karena ibunya sudah hamil tua sudah nggak bisa nyusui lagi. Semuanya 2 tahun. Karena pikir kalau dia berhenti diberi susunya sapi, kan akalnya kayak sapi. Kalau beri susu kambing, nggak kambing, ya. Sampai ini mensuruh ngaji biar paling itu lambek itu, bimbu tak sosoin paling itu. Beri miliki asu, air susu umum. Jadi yang kedua itu maksudnya apa? Ketika bayi terutama harus diberi makan makanan yang bergizi. Supaya apa? Supaya sehat. Supaya apa? Cerdas. Ditambah lagi makanan-makanan yang halal. 4 sehat, 5 sempurna. Kalau ditambah berarti apa? 5 sempurna, 5 sehat, 6 karena harus ada halal, halalan, thayyiban, cerdas, baik lagi. Karena yang dimakan halal. Itu penting. Nah, jadi di sini kalau Rasulullah menyuruh supaya memilih tukang nyusunya yang baik, maka berarti kalau sekarang itu ibu harus menyusui susunya sendiri 2 tahun, kemudian diberi makan makanan yang bergizi, yang baik dan halal. Itu hak yang kedua. Jadi yang pertama beri nama yang baik, yang kedua harus yang nyusui perempuan yang baik. Konteks sekarang ibunya sendiri yang nyusui, yang dimakan ibunya yang halalan, thayyiban, yang diberikan langsung kepada anak halalan, thayyiban. Kemudian yang terakhir apa? Wa yuhsinu adabahu, memperbaiki akhlak anak. Akhlaknya harus diperbaiki. Yang memperbaiki akhlak itu ada 3. Keluarga, masyarakat, pendidikan. Kalau anaknya ingin baik, itu harus apa? Keluarganya baik. Bapaknya rajin sholat berjamaah, otomatis anaknya rajin ibunya rajin berjamaah baca Al-Quran, anaknya senang baca Al-Quran. Ibunya senang itu
zikir, anaknya senang. Ibunya senang belajar, anaknya senang belajar. Ibunya berkata santun, sopan, anaknya menjadi sopan. Bapaknya itu pekerja keras dan penolong orang lain, anaknya menjadi penolong orang. Itu dulu lingkungan. Ibunya bagus, bapaknya bagus. Nanti kalau punya saudara, saudaranya bagus, maka berarti itu cara mendidik anak yang pertama. Yang kedua apa? Lingkungan, milieu. Maka terutama teman, lihat temannya. Kalau teman dengan anak yang rajin ngaji, apa yang terjadi? Senang. Berteman dengan anak yang itu suka salat berjamaah, maka menjadi berteman dengan anak yang rajin belajar, maka menjadi anak yang rajin. Anak yang suka menolong orang lain, maka berteman dengan akan suka menolong orang. Berteman dengan orang yang mempunyai cita-cita besar, maka dia akan menjadi orang yang pencita besar. Berteman dengan orang yang pemberani, bukan penakut, maka dia akan menjadi pemberani. Jadi itu, maka dilihat siapa temannya anak itu. Jangan sampai berteman dengan yang salah. Kalau berteman dengan anak yang tidak mau sekolah, pada akhirnya juga tidak senang. Berteman dengan anak yang suka mencuri, pada akhirnya menjadi pencuri. Berteman dengan anak yang suka bohong, pada akhirnya jadi berteman dengan pemalas, akhirnya menjadi pemalas. Maka yang pendidikan yang kedua itu harus apa? Lingkungan, teman, masyarakat. Kemudian yang ketiga pendidik. Sampai sekolah di pendidikan yang menerapkan salat berjamaah, ngaji Quran, ngaji kitab, belajar, maka otomatis anak itu menjadi baik. Lembaga pendidikan yang mengajarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengajarkan bahasa Inggris, mengajarkan bahasa Arab, mengajarkan keterampilan memasak, bertani, keterampilan komputer dan sebagainya, maka anak itu menjadi cerdas dan baik. Yang ngajarin sopan santun, bagaimana berakhlak dengan guru, berakhlak dengan yang lebih muda, berakhlak dengan teman, berakhlak dengan orang tua, diajari semua, maka anak akan menjadi anak berakhlak baik. Maka kesimpulannya, kewajiban orang tua kepada anak berdasarkan hadis yang datangnya dari Siti Aisyah ini ada yang pertama memberikan nama yang baik, yang kedua memberikan orang nyusu yang baik, atau kalau tidak disusu orang lain harus disusu orang tuanya, dan yang dimakan orang tuanya atau makannya diberikan kepada anaknya yang halal dan baik. Yang ketiga, dididik dengan akhlak yang baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan juga lembaga pendidikan di mana dia tempat belajar. Inilah yang bisa kita sampaikan pada malam ini berkenaan dengan kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang dikarang oleh Hadratus Syekh. Semoga bermanfaat kepada kita dan membawa kita menjadi orang yang baik dunia akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.